policy adjustment without robust guardrails ini akan meningkatkan kerentanan. Policy adjustment ya, kita tahu ada program-program besar yang baru, kalau tanpa pengawalan itu akan meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia. Itu defisit itu adalah belanjanya yang harus kemudian kita lebih kelola dengan baik. Nah, di sini spesifik dia nyebut nutritious meal program, yaitu program MBG. Sayangnya ketika belanja itu ngegas, revenue-nya per pertumbuhan PDB itu tidak setinggi seperti yang diharapkan. Jadi yang lain adalah dia eksplisit Mas nyebut yang namanya memitigasi resiko-resiko fiskal tadi membutuhkan apa? Robust governance, accountability arrangement. Khusus untuk Danantara dia nyebut jadi transparansi. Danantara juga saya nggak tahu laporan keuangan Danantara yang sudah diaudit harusnya kan juga dipublikasi. Karena ini tadi loh saran dari IMF, duit sudah terbatas, resiko eksternalnya tinggi, ayo gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya pajaknya dinaikin. Sehat aja ya, make sense saja. Dia merekomendasikan satu compliance. Kepatuhan Iya, kepatuhan. Yang kedua adalah tax base-nya dinaikkan. Yang ketiga tax administrasi, Mas. Administrasi. Kata bulat. Nah, baru kemudian external position, Mas. External position ini dia kan memotret dulu nih tahun 2025 kayak apa, nyebutin karena account-nya Indonesia itu defisit. Kemudian yang kedua financial account kita itu ada net equity outflow. Nah, itu juga itu keluar dan bahkan lebih gede daripada FDI inflow kita kan, Mas. Sehingga financial account kita kan defisit. Nah, lebih banyak modal keluar daripada yang masuk. Akibatnya apa? Kurs kita cenderung melemah. Benar. Nah itu. Nah terus habis itu dia nyebut IMF ini sampai ngerti kemudian kita ada yang disebut sebagai social demand paket fiskal 854 yang itu karena ada social interest di situ. Nah, ini kan terkait dengan sebenarnya demonstrasi Agustus 2025 yang menyebabkan ada tekanan IHSG waktu itu, tapi kemudian ada buyback yang itu kemudian bisa membuat pasar saham kita kemudian menjadi lebih baik. Yang lain dia nyebut bahwa terkait dengan cadangan devisa. Nah, untuk cadangan devisa, dia nyebut di sini bahwa dia memuji sebenarnya bahwa ada SRBI, Mas. Karena SRBI itu instrumennya surat utangnya Bank Indonesia. Yang itu kemudian Bank Indonesia intinya itu adalah si rupiah itu kemudian dikeluarkan si dolarnya kan supaya kemudian tidak terjadi jadi caranya adalah gimana caranya supaya dolar itu tidak pergi dikonversi. Nah, itu kemudian BI jualan SRBI ini, dan ini kemudian gunanya adalah untuk menurunkan yield curve jangka pendek gitu. Cukup dipuji ya langkah itu ya. Iya, dan attract FX inflow. Jadi itu supaya orang itu beli. Cuman kan ini kan pasti ada ongkosnya karena kalau supaya membuat falas orang itu kemudian masuk jadi tukar ke rupiah, itu kan pasti lihat suku bunganya berapa. Lah BI kan harus bisa mengelola itu. Di Indonesia dapat apa? Betul. Nah, terus ini Mas, menurut saya ini sangat penting untuk dicermati, yaitu tentang foreign ownership dari SBN tradable dalam negeri. Tapi yang dipegang sama asing. SBN rupiah yang dipegang asing. Benar. Bahwa persentasenya menurun. Kita kan mungkin berarti kita makin independen nih. Tapi persentasenya tuh turun banget loh, Mas. 2020 itu hampir 40%. Sekarang ini yang dia melakukan assessment di bulan September atau apa itu sudah di bawah 15%. Tapi, ini ada tapinya. Ketika dilihat dari nilainya, ternyata meningkat, Mas. Masih meningkat. Meningkatnya gede, Mas. Ini kalau dilihat itu meningkatnya kayak begini. Jadi ini harus dilihat berarti apa kesimpulannya kalau proporsi turun tapi kemudian nilai absolut naik. Utang kita SBN naik besar banget gitu. Jadi lebih cepat naiknya utangnya daripada asing ngutanginya. Benar. Untuk SBN. Jadi itu kan berarti base-nya, angka pengalinya itu kan berarti gede banget ini. Berarti asing sudah pegangnya sedikit,
dikalikan sesuatu yang gede, makanya nilainya masih gede gitu. Harusnya kalau ininya sama kan menurun terus, tapi ini enggak, ini naik terus. Nah, ada penurunan sedikit itu di akhir-akhir tahun 2025, tapi secara tren kalau dilihat itu ternyata naik terus sejak sejak 2022 akhir. Itu ada peningkatan yang konsisten. Nah, ada satu gambar lagi yang ini luar biasa sih, saya juga kaget gitu ya Mas ya, yaitu kumulatif net portfolio inflow di episode-episode yang spesial, yang khusus di Indonesia. Mas, ternyata di sini kumulatif net portfolio inflow ya Mas, baik itu SBN maupun equity kan ya, obligasi maupun equity, ya, swasta maupun pemerintah Mas. Sekarang yang terakhir itu mereka evaluasi itu sama seperti zaman nilainya ya Mas, itu Asian Financial Crisis. Jadi Asian Financial Crisis 97 kuartal 2. Oh, yang itu ya. Nah, terus habis itu, jadi ini dia ada gambar di mana kemudian ini menurun. Nah, tapi sebelum menyentuh itu Mas, kita sudah menyentuh yaitu pada saat ada Global Financial Crisis tahun 2007 kuartal 4. Yang berpusat di Amerika. Supply market ya. Iya benar. Sebelumnya lagi Mas, karena kan menurun terus itu. Yang sebelumnya lagi, ini yang warna merah adalah COVID, yaitu yang tahun 2020 kuartal 1 itu Mas. Nah, jadi kumulatif net inflow ya Mas ya. Jadi jumlah modal asing yang secara kumulatif masuk ke Indonesia dalam periode itu nurun terus. Karena tadi kan financial account kita kan keluar ya gitu. Jadi kalau dilihat dari indikasi arus neto investasi portofolio, ini sebetulnya IMF memberikan peringatan. Nah, kita harus hati-hati karena di 2025 sudah termasuk yang kurang baik kan. Dan kalau tidak diantisipasi, dimitigasi, 2026 bahaya. Bacanya begitu kan? Ya bacanya intinya kerentanan finansial kita untuk yang eksternal ya Mas, itu adalah semakin meningkat kerentanannya. Ada catatan lain nggak terhadap soal-soal ini? Untuk real exchange rate Mas, bahwa kita ini kan memang tidak hanya melihat soal kursnya berapa, tapi sebenarnya real exchange rate kita itu seperti apa. Nah, ternyata ini saya lihat bahwa memang ada penurunan real exchange rate, artinya kalau dilihat diinterpretasikan berarti daya beli kita terhadap barang-barang impor itu ternyata memang ada penurunan. Nah, di situ misalnya saja di sini sejak pertengahan tahun 2022 jadi mid 2022 itu menurun terus sampai Oktober tahun 2025. Trennya itu menurun. Dan menurunnya itu ada indeksnya di sini dari 105 ke 93. Itu melemah 11,4%. Mas. Jadi kita merasa kayak lebih miskin atau harga barang-barang luar negeri itu, atau kalau kita berlibur itu kita harus kayak mengeluarkan lebih banyak. Iya, 10% lebih tinggi atau 11% lebih tinggi seperti itu. Nah, terus the overall financial condition IMF memotret bahwa mencatat ya pertumbuhan kredit kita melemah tinggal 7,4% year on year pada Oktober lalu. Kemudian pada supply side-nya sebenarnya sudah lumayan walaupun sempat ada tekanan terhadap deposit, tapi kemudian sudah mulai agak membaik lagi. Nah, tapi ya itu tadi karena consumer confidence itu melemah ya, jadi menurun Mas, maka di sini tentu saja permintaan kredit itu kemudian jadi masih tertahan lah ya. Dan ini disebutkan loh, rising undisbursed loans 23% di bulan Oktober. Ya, kredit yang belum dicairkan. Benar, sudah dikomitmenkan tapi nggak dicair-cairkan. Karena si pengambil kreditnya masih, wah ini belum saatnya saya wait and see. Nah itu tadi Mas, investment bisa kan sebagian itu bisa kredit investasi itu melihat daya beli masyarakat gimana gitu. Mungkin kebijakan pemerintah ke depan gimana. Padahal dia sudah dapat alokasi kredit. Benar. Oke, bacanya begitu. Jadi itu Mas, terus habis itu kemudian dia secara detail membeber nih IMF nih tentang downside risk kita. Nah, jadi downside risk-nya itu sumbernya dari mana? Ya, dia mengatakan tadi secara global ya tentu saja turbulensi kan terjadi ya Mas ya. Di eksternal ini kita sudah tahu Mas. Nah, dia menggarisbawahi
Intinya adalah kita itu harus hati-hati terhadap global financial market volatility karena bisa terjadi sudden shift in investor sentiment yang itu kemudian bisa men-trigger exchange rate dan capital flow volatility dan membuat yield obligasi itu naik. Wah, ini diperingatkan sekali ya. Benar. Bahwa ketidakpastian pasar keuangan global ini bisa mencapai titik di mana menimbulkan shock ya. Benar. yang seketika. Kita nggak tahu kapan dan seberapa dalam. Iya, bahkan IMF juga tidak tahu. Iya, Artinya dia cuma mengingatkan ada risiko itu. Betul. Karena itu dia ingin bahwa tapi sebentar itu adalah eksternal. Yang domestik dia nyebut nih Mas. Ini bukan dari mulut saya Mas. Iya, dibacakan aja Mbak. Implementing large policy adjustment without robust guardrails ini akan meningkatkan kerentanan. Ini ada kata adjektif tuh Mas, large policy adjustment. Ya kita tahu ada program-program besar yang baru yang diperkenalkan atau dilakukan oleh pemerintah. Ini dibilang kalau tanpa pengawalan yang robust ya, jadi ada pagernya, itu akan meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia itu Mas. Nah, sedangkan upside risk-nya oke deh itu downside. Nah, tapi kalau sumber kita yang harus kasih berita baik juga nih. Baiknya dari mana? Ya, mengatakan dari sumber domestik apabila reformasi struktural lewat kita melakukan perjanjian perdagangan itu bisa menurunkan dan kemudian kita buang itu trade barriers ya yang mengganggu bisnis. Kita ekspornya jadi kenceng. Ekspornya kencang, produksi jadi meningkat. Benar. Dia bilang itu bisa menaikkan growth itu kalau kita punya trading partners yang juga bertumbuh lebih dari yang diperkirakan oleh IMF. Jadi misalnya Cina kan kita tahu melemah, ternyata pelemahannya nggak selemah itu. Cina masih tumbuh, ya berarti Indonesia pasti juga akan diuntungkan. Atau mitra-mitra baru ya akibat kita, dagang kok cuma sama Cina sama Amerika aja, Eropa, ternyata misalnya. yang Eropa diperluas. Itu kan harapannya begitu. Benar, karena kan mereka pasti sudah tahu bahwa kita sudah menyelesaikan negosiasi dengan EU yang akan ditandatangani mestinya tahun ini. Nah, jadi itu adalah upside risk-nya gitu. Nah, terus kemudian dia nyebut medium term growth. Medium term berarti kan 5 tahun ya. Itu adalah 5,2% tadi Mas. Nah, dan di situ ada banyak catatan yang sebenarnya ini dia menggarisbawahi untuk tumbuh tadi yang namanya high quality dan well placed public investment dan durable increase in private sector contribution to growth melalui yaitu konsumsi dan investasi. Tapi dia juga bilang nih, reformasi struktural itu harus mendorong yang namanya human capital, infrastruktur, iklim bisnis, keterbukaan dari perdagangan dan tata kelola pemerintahan. Jadi ada aspek domestik yang perlu dibenahi dalam strukturnya ya. Nggak hanya cari pasar dong. Berarti perbaiki cara berproduksi efisiensi tadi ya seperti kata Mbak itu digarisbawahi. Dan termasuk dinamika dari UKM kita. Jadi karena pasti IMF itu tahu bahwa ekonomi kita itu banyak UKM-nya. Jadi gimana UKM itu naik kelas? Iya. Kan kita tahu banyak banget yang bukan mikro, dibanggakan, banyak yang bukan kecil. Dibanggakan jumlahnya yang banyak, tapi harus dinaik kelas ya. Karena dengan skala yang lebih tinggi diharapkan produktivitasnya bisa meningkat. Diharapkan dia juga makin kuat, bisa kolaborasi dengan usaha-usaha besar atau dia sendiri untuk menembus pasar yang lebih luas lagi. Pelakunya lebih sejahtera, pegawainya dibayar lebih baik, konsumsi naik. Nah, dengan begitu juga investor ingin, wah ini ada pasar. Sebetulnya ekonomi putarannya begitu ya. Betul. Nah, itu Mas. Nah, terus itu ada kemudian pandangan pemerintah yang membenarkan assessment dari karena karena dimintai tanggapan. Nah, baru kemudian baru IMF bagian selanjutnya ini tadi potret dibenarkan. Ya, dibenarkan. Habis itu sekarang kebijakan bagaimana kita kemudian bisa menanggulangi turbulensi dan kemudian menangkap kesempatan. Nah, jadi ini tadi Mas, bagian ini sebenarnya gimana sih supaya tumbuh lebih tinggi? Itu tadi. Iya, benar. Dia nyebut fiscal policy ini Mas. Kebijakan fiskal. Ini panjang Mas. Panjang. Agak lebih panjang dari biasanya kayaknya. Benar. Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwa topik yang dari fiskal itu adalah membangun kredibilitas fiskal. Lewat kemudian policy efisiensi dan satunya lagi adalah fiscal space. Jadi mereka melihat bahwa sebenarnya
fiskal defisit di tahun 2026 akan melebar. Dia menyebut di sini fiskal defisitnya masih angka yang lama, Mas. Karena kan dia kan baru mengakses pada bulan itu. Oktober, jadi belum yang 2,92%. Masih 2,67. Betul. Nah, dia jadi masih nyebut bahwa dan karena waktu dia mengakses, dia dapatnya adalah 2,3%. Oh, 2,3 masih di APBN ya, itu. Dan dia tahun 2025 sudah memperkirakan 2,8%. Oh, sudah lumayan. Sudah memperkirakan ini. Ternyata lebih daripada itu. Iya. Artinya peringatan ini makin relevan kan? Benar. Makin relevan. Oke, bagaimana itu Mas, terus habis itu dia makanya mengatakan bahwa fiskal defisit itu akan meluas atau meningkat pada tahun 2026, dan karena itu dia mengatakan ini yang namanya fiscal space harus kemudian dijaga. Tetap ada. Nah, dengan bagaimana? Dia nggak nulis revenue, Mas, tapi by maintaining careful expenditure management. Jadi dia lebih melihat sumber dari kita defisit itu adalah belanjanya yang harus kemudian kita lebih kelola dengan baik. Nah, di sini spesifik dia nyebut nutritious meal program, yaitu program MBG. Nah, dan dia menyarankan agar kemudian itu memperhatikan untuk education, untuk health, itu harus diperhatikan. Nah, terus dia juga melihat nih, sayangnya ketika belanja itu ngegas, revenue-nya per pertumbuhan PDB itu tidak setinggi seperti yang diharapkan. Jadi kan Mas juga sudah mengulas bahwa penerimaan perpajakan kita itu kan jauh lebih rendah daripada tahun lalu, sehingga ya dia kemudian mengatakan ini penting nih pemerintah itu untuk menjaga agar satu, fiscal space kita itu cukup ruang untuk, fiskal. Iya, ruang fiskal. Untuk apa? Merespon kalau terjadi shock. Itu tadi kembali ke social protection. Ya tadi Mas yang kita kalau nggak punya duit repot kan. Kalau ada shock kan pemerintah nggak punya duit repot. Tapi dia juga saya ingat waktu itu di bagian lain itu bagusnya IMF itu ya menurut saya dia nggak mengatakan cuman sediakan cukup uang atau cukup bantalan. Kalau terjadi tadi tekanan dari luar yang membuat ya ekonomi kita lebih rentan gitu. Dan kelompok yang paling rentan kan harus dilindungi. Nah, namun di sini dia bilang bukan hanya uangnya, tapi policy yang standby di pipeline yang otomatis begitu itu terjadi nih gitu, karena kan kita sering kali gagap. Duit ada ya, buktinya 2020 itu kita sempat bingung, duitnya ada, nyalurinnya susah. Eksekusi seandainya, jadi ini pasti bukan yang reguler, tapi kayak standby. Kalau ini terjadi itu isblatnya tombol on-nya dinyalain langsung instrumennya itu, juga sudah siap. Nah, spesifik ini dia juga nyebutin perlunya integrated yang namanya social spending. Jadi kan selama ini kan bansos itu pisah-pisah banyak kementerian. Nah, dia menyarankan si IMF itu supaya kemudian tolong ini diintegrasikan. Mungkin dengan integrasi itu kan kita bisa melihat dengan jernih, Mas, sebenarnya kekuatan kita berapa sih gitu. Dan kemudian overlap. Kalau misalnya memang butuh overlap ya nggak apa-apa. Kalau itu beralasan jenis bantuannya misalnya beda-beda, tapi mana yang belum? Karena kan kita tahu ternyata kan aspiring middle class sama itu kan gede banget tuh, Mas, ya kita kan kelompok yang rentan itu gede banget. Nah, rentan ini ketika tadi ada turbulensi, ini kan yang semula mungkin tidak menerima bansos, dia kan kemudian harus ditolong. Nah, tapi jenis pertolongannya dan aktivasinya seperti apa, itu dia minta supaya kemudian disiapkan. Berarti ini serius peringatannya dong, bahwa potensi risiko. Ya kan kita bacanya begitu ini. Tentu EMF-nya nggak ngomong terang-terangan nih, kita berdua sebagai kalau begini berarti kan peringatan ini agak serius kan? Kalau saya mungkin melihatnya gini, mungkin dia ketika melakukan assessment, apalagi assessment bukan tahun ini aja sudah dia melihat mungkin satu fragmented tadi, Mas, tersebar-sebar. Tapi yang kedua adalah dia mungkin melihat bahwa kamu sebaiknya menyiapkan itu karena idealnya ada kamu siap itu gitu, bukan kemudian tidak siap gitu. Jadi kalau saya masih melihat bukan itu bukan serius, tapi ya standarnya harus gitu. Standarnya harus begitu. Kalau jalan di pinggir pantai, di kaki gunung tuh harus begini loh, ya toh. Benar, harus hati-hati kalau bantalan sama bagaimana kemudian
kemudian mengaktifasinya Karena itu. gelombang laut bisa tiba-tiba kalau jaraknya nggak pas kan, nah itu ya. Kita tangkap itu ya. Ya betul, ya misalnya aja bencana yang terjadi di Aceh atau itu kan kita nggak punya standby. Itu yang kemudian bagaimana ya supaya cepat segera menolong dan bisa mengidentifikasi rumah tangga mana dan segala macam tanpa KK, tanpa KTP. Nah ini kan sebenarnya dengan digital ini kan bisa Mas. Nah karena itu harus dipikirkan supaya amit-amit itu terjadi, kita kemudian sudah siap. Nah, terus habis itu dia juga nyebut nih Mas, yang namanya fiskal itu, ini sufficient fiscal support, ini juga berfungsi untuk menyempitkan yang disebut sebagai negative output gap. Artinya apa? IMF mengakses memang output gap itu masih terjadi. Masih terjadi. Artinya kan ya idle capacity antara potensi dan real kita berproduksi masih nggak penuh ya. Benar. Nah karena itu fiscal policy itu bisa ngegas untuk kemudian menciptakan aggregate demand. ISLM lah Mas. Nah itu bisa diginiin. Mengecilkan input gap tadi. Benar. Nah jadi itu adalah counter cyclical policy. Jadi IMF itu dengan jelas mengatakan fiscal policy tolong dijaga, bantalannya dijaga. Ini ada dua fungsi loh. Yang pertama adalah tutuplah yang namanya output gap itu dengan kamu belanja dengan benar. Ya, untuk itu counter cyclical juga, tapi satunya lagi untuk social protection. Jadi karena tugas negara itu ya di situ kan, Mas. Tugas negara bukan nggak ada hujan, nggak ada angin atau apa, kemudian menggantikan swasta ya saya pikir nggak benar. Itu diperingatkan juga tuh oleh mereka atau tadi belanjanya terlalu kemudian berlebihan, tidak sesuai dengan revenue. Gampangannya kalau keluarga ya nggak ada tabungan lah untuk berjaga-jaga. Nah benar Mas. Nah terus ini selanjutnya adalah ini Mas Awalil yang tahu lebih banyak tentang yang namanya below the line dan quasi fiscal operation. Kan itu menarik itu istilah quasi fiskal dia itu. Ya, ada yang on budget, ada yang off budget ya Mas. Nah, yang off budget ini memang ada penjelasan lebih detail Mas. Bahkan itu satu box ini harus ini tentang Danantara. Kayaknya nanti saya akan share assessment ini bagus. Ini betul itu kuasi fiskal ini menarik istilah dia. Jadi ini dia mengatakan ini harus hati-hati ya investment financing yang besarnya sekitar 0,8% dari GDP ini termasuk dukungan untuk program ketahanan pangan, kemudian untuk perumahan, ya mungkin ini kan yang 3 juta rumah ya Mas, kemudian Village Cooperative Program, Kopdes Merah Putih. Nah ini kan banyak didanai pakai ya itu tadi Mas, domestic financial institution kayak pakai dananya bank. Nah ini harus hati-hati karena di sini jangan sampai itu membawa resiko kepada negara. Terus juga nyebut Danantara ini kan juga diminta untuk berinvestasi, tapi ini investasinya yang lewat SOE maupun Danantara sendiri ini juga kemudian harus hati-hati. Dia nyebut sebenarnya di sini bahwa Danantara ini kan ada initial investmentnya ke hulu energi, ke ini waste to energy. Nah ini yang kita juga senang ya. Terus satunya lagi ada kampung haji, kan ini 3 ini. Nah jadi saya melihat bahwa untuk ini cukup beralasan lah gitu ya Danantara melakukan investasi. Tapi IMF ini belum tahu tentang rencana ayam, rencana tekstil, misalnya rencana universitas. Betul. Bulan November, Desember. Nah, ini kan nanti kan ketika ada review lagi untuk tahun yang ini sekali lagi produk ini laporan ini dibaca semua pihak, semua termasuk investor. Nah, sama kan barengan ngomongnya. Big Fund, BlackRock, siapa itu baca ini. Jadi dia akan melihat fiskal kita apakah makin rentan, kemudian apakah kemampuan bayar kita bagaimana, memenuhi rekomendasi untuk lebih prudent kah, kan hati-hati. Terus habis itu ini kan sudah jelas bahwa fiskal revenue-nya yang semula dividen untuk dari BUMN kan sudah keluar Mas. Nah berarti ada penurunan dari revenue-nya pemerintah nih. Sekarang ke Danantara. Nah, sekarang Danantara melakukan apa yang menunjang pembangunan seperti itu. Nah, dan ini kan pasti diharapkan seperti yang tadi ya, yang namanya dynamic private sector itu jangan sampai terganggu atau merasa kayak disaingi. Yang ini jelas persaingannya tidak fair karena suatu budgetnya gede banget gitu, disupport sama negara dan negara ada pembuat regulasi. Nah, jadi jangan sampai justru sektor swasta
swasta kita kemudian merasa wah saya disaingin ya koan ya, yang kemudian membuat rencana investasi dia yang mungkin entah itu Caron, entah itu apa Japfa, Widodo Makmur, pokoknya perunggasan dan segala macam itu. Saya itu sudah mau merespon untuk MBG mungkin dengan memperbesar kapasitas sekarang dan antara mau masuk ntar dulu ya. Nah, assessment lagi kayak gitu. Ini kan menunda dan mendiscourage. Dan di situ komunikasi dan antara kepada pelaku yang existing diperlukan. Diperlukan supaya B2B itu harus jalan. Benar, juga. dan supaya clear aja. Kalau menurut saya kan tadi ya, kalau kita pingin kita percaya bahwa swasta itu adalah sumber yang paling banyak menyerap tenaga kerja atau menciptakan tenaga kerja, technological progress, dan kemudian semangat mereka itu kayak itu. Karena kompetitif itu, dia, semangat inovasinya juga ada terus. Bahwa negara memang harus menjaga agar aktivitas mereka jangan sampai merugikan kepentingan publik itu jelas gitu. Karena itu keadilan tadi kan Mas. Kalau melanggar lingkungan misalnya Mas, ya saya hukum dan itu fair, terbuka. Mengeksploitasi tenaga kerja. Nah itu juga misalnya pekerja anak misalnya ada atau overtime dieksploitasi, ya tetap hukum itu ditegakkan, itu tugas negara. Tapi tadi bahwa sumber namanya productivity dan inovasi itu ada swasta. Kalau swasta kemudian nggak tenang berusaha karena mungkin ya ada persaingan tadi dari BUMN dan ini tiba-tiba kayak begini, itu pasti waduh itu saya evaluasi lagi deh rencana saya kayak gitu. Jadi wait and see-nya jadi nambah padahal sebenarnya tadinya mungkin sudah mantap mau invest. MBG Mas, tahun lalu kan 50 triliun yang direalisasikan dari 71. Tahun ini 330, nggak tahu nanti realisasinya berapa. 1 bulan sudah dilaporkan 18, jadi ini kan ada market. Walaupun tadi ini juga loh, IMF tuh nyebut bahwa perlunya yang namanya targeting. Dari yang namanya program-program itu tadi supaya apa tadi efisien efektif. Jangan asal gede-gedean ngegas dan itu sebaiknya kan ke arah yang jadi itu beri peringatan halus ini ingatin lah. Intinya tuh memang kita perlu membaca dengan ini dan tahu bahwa mungkin IMF juga tidak ingin terlalu ini kan pilihan kebijakan politik pemerintah. Ya dia mungkin hati-hati juga tapi kita harus membaca dengan sangat careful sebenarnya ini yang mau diomongin IMF itu apa. Dia juga nyebut tentang burden sharing gitu ya. Jadi burden sharing juga disebut gitu supaya kemudian juga lebih hati-hati. Tapi sebenarnya dia nyebut bahwa burden sharing yang sekarang ya Mas ya dari BI-nya di pasar sekunder dan yang 50-50 tadi bukan burden sharing yang awal COVID di pasar primer, dia nyebut is welcome. Artinya Oke, gitu. Tapi tentu saja itu akan diobserv terus. Jangan sampai BI kehilangan independensi karena itu disebutkan tentang independensi dari lembaga-lembaga termasuk OJK, termasuk LPS itu sangat penting untuk jangan menjaga karena dipaksa melakukan itu ya. Betul. Di situ intinya disebut bahwa independensi ini perlu untuk dijaga untuk membangun credibility dari bank sentral maupun lembaga-lembaga yang lain. Malah saya kalau nggak salah baca gini loh, dalam medium term dia sarankan dikurangi jumlah kepemilikan SBN, Mbak. Oh, dia nyebut bahwa ini dalam tentu jangka menengah ya maksudnya. Betul. Dia nyebut kok bahwa jadi di sini net purchases of government securities ini dikurangin secara bertahap, tapering kayak gitu BI exposure to government bond disebut. Nah, jadi dia melihat bahwa itu dan itu kamu kalau melakukannya sejalan dengan ini tadi rencana untuk mengurangi yang namanya exposure-nya dari Bank Indonesia terhadap SBN disebutkan. Dan dia mengatakan bahwa ini tentang agreement terkait dengan BI dengan IMF, BI dengan si Kementerian Keuangan ini harus kemudian dikomunikasikan dengan jelas supaya persepsi publik tentang central bank independence itu tidak bergeser gitu ya Mas ya. Jadi reaffirm itu. Kedua ya itu kebijakan moneter ya. Betul. Nah, untuk kebijakan fiskalnya dia masih lanjut tuh Mas tentang 3% itu. Mas, kita dengar-dengar rumor 3% akan diubah atau tidak. Tolong ini banget karena ini adalah sangat critical to preserve policy space and resilience. Karena begitu itu digeser Mas, maka ini mungkin tadi
resilience-nya akan menurun karena apa? Orang akan menangkapnya, wow ini berarti macroeconomic stability-nya mungkin akan memburuk. Nah ini jadi sudah diingetin sama si IMF. Kemudian juga fiscal deficit ini harus kemudian dijaga supaya kemudian tadi jangan melewati dari 3%, dan ini dia nyebut sih sebenarnya 60% dari debt to GDP, tapi sebenarnya kan ini ceiling ya Mas ya, dan tentu saja kita tahu jangan ada sampai nyentuh. benar, dan ada yang namanya debt service ratio juga, dia juga nyebut di situ Mas. Jadi intinya adalah jangan sampai off budget, off dari kita lepas itu ceiling 3% itu sangat kritikal. Nah, yang lainnya adalah yang tadi contingent liability dan quasi fiscal risk itu Mas. Nah, dia juga nyebut tentang Danantara bahwa rencana Danantara untuk merasionalisasi atau mengurangi jumlah BUMN dari 1.000 ke 200 itu dan meningkatkan efisiensi operasionalnya bagus. Ya, welcome, nah, dia welcome, kan, dia senang dengan itu. Nah, dan dia mengatakan bahwa ini harus intinya governance itu harus jelas, dan kemudian jangan sampai ini karena Danantara itu juga menjadi pengurus atau apa yang memonitor yang itu dengan 5 bank itu loh Mas. Jangan sampai itu kemudian bank-bank himbara tadi itu kemudian bermasalah yang punya exposure terhadap keuangan pemerintah. Seperti itu. Jadi yang off balance sheet kan sebenarnya kayak gituan Mas. Kayaknya itu bukan saya, dia tapi malah sebut kuasi fiskal segala itu. Kalau kemudian ada apa-apa, jangan-jangan resikonya ada di negara. Jadi harus ada pembatasan resiko dari tadi investasi pemerintah itu terhadap keuangan terhadap pemerintah. APBN secara langsung. Benar, keuangan pemerintah langsung. Nah, yang lain adalah dia eksplisit Mas nyebut yang namanya memitigasi resiko-resiko fiskal tadi membutuhkan apa? Robust governance, accountability arrangement, yang itu harus kemudian mengikuti yang namanya best practice standard. Khusus untuk Danantara dia nyebut yang namanya Santiago Principles untuk SWF itu bisa menyediakan framework supaya Danantara itu bergerak sesuai dengan best practice internasional. Jadi transparansi. Kalau fiskal itu ngomongin tentang transparansi Mas, sebenarnya kita ini kan bagus apabila seluruh kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah itu mempublikasikan aja detail dari anggarannya, mungkin sampai nggak tahu satuan 3 atau apa, sehingga publik turut mengawasi. Kita juga bisa mengcompare. Danantara juga, saya nggak tahu laporan keuangan Danantara yang sudah diaudit harusnya kan juga dipublikasi, karena ini dulunya adalah aset negara kan, negara itu adalah kita kan, pemerintah dan rakyat. Nah, jadi kita juga ingin lihat yang dilakukan apa sih selama 2025, belanjanya untuk apa saja sih. Jadi karena itu ujung-ujungnya ada kekayaan kita atau bahkan uang pajak kita, saya pikir dorongan untuk semakin transparan, mempublikasikan itu dalam satu portal sehingga orang itu bisa compare dan kemudian mikirkan, membantu DPR juga untuk mengawasi anggaran. Itu saya pikir akan bagus Mas. Karena kita punya banyak sekali kabupaten kota, kita punya banyak provinsi. Dari publikasi seperti itu kita bisa compare sebenarnya yang best practice di Indonesia itu dari Pemda yang mana. Itu bisa kemudian menjadi kita tiru. Kemudian belanja apa ini, siapa yang ada di belanjanya paling boros di bidang misalnya ATK atau di bidang staff. Itu siapa? Itu kita bisa ketahui. Sehingga ini tadi loh, saran dari IMF, duit sudah terbatas, resiko eksternalnya tinggi, ayo gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Kan kita nggak pingin kan pajaknya dinaikin. Sehat aja ya, make sense saja. Iya, kita nggak pingin pajak itu naik toh, dan dia nggak merekomendasikan tarif itu naik, tarif pajak naik nggak loh Mas. Dia merekomendasikan satu compliance, kepatuhan Iya, kepatuhan. Yang kedua adalah tax base-nya dinaikkan. Yang ketiga tax administrasi Mas. Kata bulat. Dan kemudian ada unit khusus yang itu benar-benar diperkuat, bukan hanya tapi skillnya juga, yaitu untuk kemudian melihat kepada perusahaan-perusahaan pembayar terbesar, individu yang itu kaya, kemudian itu, jadi disebutkan juga mungkin ini terkait dengan compliance, bukan berarti kita menakut-nakutin mereka, tidak, tapi justru dengan kita menangani secara profesional itu kemudian menciptakan kepastian daripada ketakutan, karena kita tahu berapa
hari yang lalu kan KPK menangkap misalnya petugas pajak. Nah itu yang kemudian ada bargaining. Jadi tadi kembali pengadilan pajak yang fair. Itu tadi jadi negara yang menyediakan infrastruktur market supaya antar pihak itu kemudian bisa market itu kan jual beli dan segala macam transaksi itu bisa berlangsung dengan baik, yaitu harus kemudian institusinya itu oleh negara yang orang maupun sistemnya, hukumnya itu harus pasti, Mas. Nah kalau hukumnya aja kemudian gimana, nggak pinter, orangnya kemudian juga nggak terlalu ngerti kemajuan atau kemudian mohon maaf integritasnya itu juga diragukan. Jadi kompetensi integritas, nah ini akan membuat market rumah tangga, individu-individu maupun perusahaan itu kan jadi tidak punya certainty untuk kemudian melakukan aktivitasnya. Nah untuk moneter catatannya tipis, Mas. Jadi moneter itu tidak sebanyak fiskal. Fiskal itu banyak banget. Nah terus habis itu kemudian di sini juga untuk moneter dan ini kebijakan kurs ya, foreign exchange rate. Ini yang saya ingat ya, Mas, itu adalah dia catatannya cuma satu, bahwa suku bunga sudah diturunkan 6 kali, masing-masing 25 basis poin. Ini kemudian harus data dependent. Ngambil keputusan itu berdasarkan data. Dan jangan lupa bahwa ada lag kan, Mas, antara kita mengambil kebijakan dengan apa yang berubah di real sektor. Jangan sampai dampak itu terakumulasi. Belum sampai ini sudah kita karena kita nggak sabar mungkin dan kita turunkan terus. Ini harus kemudian dilihat betul-betul kumulasi dampak dari kita memotong 6 kali itu seperti apa. Terus dia bilang juga bahwa kita punya cadangan devisa kita memang cukup, namun hati-hati menggunakannya karena jangan sampai cadangan devisa itu dipakai untuk intervensi di pasar falas yang tidak terlalu dibutuhkan. Dia mengatakan intervensi di pasar falas itu boleh kok, di pasar NDF, DNDF, di pasar spot itu boleh kok. Tapi ketika kondisinya itu memang kemudian terjadi letupan atau terjadi pergerakan yang itu abnormal. Nah, itu baru kemudian dipakai karena dia menyarankan sebaiknya kurs itu menjadi shock absorber dari yang mencerminkan fundamental. Misalnya, Mas ekspornya kesulitan, tadi capitalnya keluar, ya pastilah kurs itu akan melemah. Tapi kalau kita tahan-tahan, itu malah kurs itu tidak bisa berfungsi sebagai shock absorber karena dia kayak menyerap terus nih karena diintervensi diulas ya sama IMF bahwa ini harus hati-hati nih. Iya, jadi melakukan FX intervention itu harus kemudian hati-hati dan hanya ketika keadaan itu dibutuhkan. Catatannya cuma itu toh. Jadi moneter gak ada masalah. Financial sector, nah dia nyebut sedikit juga, nggak banyak juga, yaitu tentang macro prudential policy. Intinya ya kalau ada credit gap sama Mas, potensi sama si aktualnya, kita itu ternyata demand-nya lemah, demand for credit lemah. Jadi macro prudential policy ini bisa kok untuk membuat kredit itu bertumbuh. Kondisinya. Benar, tapi begitu itu sudah on track, pertumbuhan kreditnya udah naik, MPP-nya makro prudensialnya harus ditarik. Benar. Biar normal di pasar aja. Ya, dan dia menyarankan supaya ada financial deepening gitu. Pendalaman pasar instrumen keuangan. Benar, lanjutkan kayak gitu. Nah, jadi itu. Terus kemudian dia juga mengatakan ini harus tetap strengthening regulatory dan supervisory framework, termasuk di dalamnya enhancing the independence of key agencies yang di sini disebutkan adalah LPS dan OJK karena ini termasuk di tadi financial sector, Mas. Tapi kalau yang BI independence tadi kan sudah di depan ya, Mas ya. Nah, yang di bagian monetary policy. Nah, kemudian dia juga menggarisbawahi juga supaya otoritas nih terus kemudian melawan yang namanya pencucian uang dan juga kemudian tindak pidana terorisme itu. Ya kita ya tahu ya, Mas, bahwa mungkin judol, cuci uang, yang kayak begitu itu pokoknya narkoba, mungkin yang dia nyebut itu shadow economic activities. Nah, itu harus kemudian di combat.
wrap up Mas, itu adalah tadi dia nunjukin kurva growth at risk baseline, di mana assessment dia menunjukkan bahwa tahun 2025 ini agak geser ke kiri, artinya kecenderungannya adalah downside risk daripada itu adalah yang upward risk. Itu Mas, itu aja. Nah terus kalau structural reforms itu tadi biasa Mas, ya. sudah dibahas bahwa dia butuh yang namanya itu adalah terus untuk melakukan efisiensi iklim bisnis dan segala macam, anti korupsi, dan kemudian investasi di skill Mas, di pendidikan, di tata kelola, digital teknologi, supaya kemudian green job itu, kemudian logistik diperbaiki, keterbukaan terhadap investasi dan perdagangan, business environment diperbaiki, dan kemudian memperbaiki juga social protection. Itu yang dia sebut. Jadi sebenarnya sudah istilahnya kalau saya lihat itu komprehensif semuanya. Dan kalau saya lihat kayak gini nih, sebenarnya ini juga ini mungkin take away aja ya, kesan saya IMF yang dikonotasikan mungkin terlalu kapitalis, materialis, ternyata di sini dia menganalisis juga tentang middle class dan antara dan segala macam. Nah, ada poin di halaman 31, poin 39. Ini penting Mas, yaitu tentang mengadopsi supaya itu ya Mas, karena surveillance itu berdasarkan data. Jadi data tolong kemudian diperbaiki, gunakan standar national account dan balance of payment yang agak nyindir ini. Intinya dia nyebut di situ di aneks 4 nanti juga nanti detailnya tentang itu. Itu Mas. Gitu ya, pemirsa. Tapi nanti ini kita akan berlanjut di sesi lain. Saya nanti minta karena ini baru ya, fresh from the oven. Jadi masih karena baru 2 hari Mbak Denny juga perlu lagi nanti mendalami. Nanti kita ambil beberapa poin yang kita akan khusus bicarakan kan begitu. Tapi saya kira ini 2 sesi dengan Mbak Denny ini sudah cukup memberi gambaran. Nah, mari kita belajar bersama. Silakan diunduh dokumennya. Ya, tadi sekali lagi Mbak Denny baru baca 2 hari sudah komentar begitu. Saya juga baca tapi baru sebagian. Ya kita dengan rendah hati ya Mbak Denny sebagai ekonom itu ya mungkin juga cara-cara kita melihat tidak sepenuhnya benar. Betul. Ekonom boleh salah tetapi tidak boleh berbohong. Terima kasih Mbak Denny. Jumpa lagi kita nanti. Sama-sama Mas. Iya Mas, makasih.